Hai, halo. Dada dulu. Rian dari tadi sudah velocity. Rian, tolong kamu dada dulu Rian. Rian Dinata, halo. Kepada gagusnya di sini apakah sudah terdengar ya? Sudah. Sensei, suaranya kayak dontol. Oh, sebentar. Ada masalah kah? Emang kenapa? Halo semuanya, halo. Oh ini, oh iya. Kenapa? Halo Dario, pengikut kelas gratis sudah 4 kali ya, mantap. Oh mode Senkuche, oh ya lupa. Sebentar, ada kesalahan berpikir, sebentar. Halo? Sudah terdengar. Sudah lebih power sekali ya sekarang ya. Sudah lebih bagus ya. Sudah lebih mantap. Ya, jadi kita buka dulu ya. Ya, sekarang sudah raw, sudah lebih sigma ya. Pertama-tama ya, tadi kalian mau mulai duluan. Cuma mohon maaf sekali karena malam ini Sensei duluan yang akan mengajar. Dan besok tebak besok siapa yang ngajar, tebak. Besok Kak Sika atau Kak Matthew. Besok kira-kira siapa tuh? Besok gue ngawur kamu Ayunda. Siapa besok? Ayo. Kita lihat ya besok siapa ya. Apakah Kak Matthew duluan atau Kak Sika duluan ya. Nanti kita bakal lihat. Tapi sekarang ya malam ini Sensei akan membuka dulu karena biasa yang Sigma pasti duluan ya. Ya. Kita bakal buka dulu acara kali ini dari absen adik-adik ya. Sebentar. Kita buka dulu. Nah, absen dulu adik-adik. Ada siapa di sini adik-adik terdidik? Ada Kayla, ada Sazia, ada Henry, ada Priyan, ada Dario, ada Almira, ada Alwan, ada Rifki, ada Kirana, ada Davan, ada Kontolodon, ada Keisha, ada Jokowi, ada Rani, ada Jasmine, ada Kanza, ada Sandi, ada Rafli si kata manis ya, ada Prabowo, ada Vicky, ada Gibran, ada Kayla. Oke, ramai sekali, mantap ya. Ada Bibi ya, halo Bi, halo Saiban, halo Farakius, halo ya. Jadi nah, kita hari ini akan membahas satu hal ya. Kita tuh bakal ngebahas, sebenarnya bukan ini ya, Ningen, kalian sangat mudah sekali tipu. Kita bakal membahas ini gak saya. Kita bakal membahas soal TO. Siapa di sini yang ikut TO waktu itu, coy? Angkat tangan coy yang ikut TO waktu itu, coy. Ini pembahasan gratis ya. Siapa di sini angkat tangannya ya? Oke, mantap sekali. Mukti Suci ya, rame di sini. Ya, parah yang tidak ikut. Padahal ini TO-nya gratis ya, saya. Iya, ini TO-nya gratis dan juaranya dapat pelatihan gratis ya, pelatihan gratis dan juga diskon yang gede cuy. Blur. Kalian ini ya, blur sampai mulutmu jebol juga. Aku tetap Jokowi. Hidup Jokowi. Kita sebentar, maaf. Kita gedein dulu ya. Kalian ini suka aja yang besar-besar ya. Ayo kita besarkan ya. Salah pencet. Sebentar, kita besarkan saja biar kalian tuh lebih puas gitu ya. Kita bakal gedekan di sini. Kita hilangkan. Nah. Sudah, tapi ini memang masih yang kecil ya. Nanti kita bakal lihat di atas gimana soal-soalnya yang mau dibahas ya. Ya. Nanti kita bakal gedein lagi, aman saja ya. Tapi ya kali ini kita bakal bahas satu soal yang sangat menarik, yaitu soal dari kebiasaan hewan ya, atau etologi. Iya. Kalau mau gede lagi boleh. Oh ya, ini campuran SMP sama SMA ya. Di sini tuh campuran SMP sama SMA. Jadi kalian adik-adik yang SMP bersama kakak-kakak SMA ini menyatu gitu ya, menyatu bersatu padu, dan di 3 hari ini kalian bakal mendapat yang gratis ya. Oke. Nah, BTW di sini suara latarnya nggak kegedean kan ya? Nggak kekecilan kan ya? Nah, kita bakal bahas etologi ya, kita bakal bahas kelakuan kalian. Kelakuan kalian, betul. Tas kodo acu malakase. Oh, ini Farel. Sama satu lagi ya. Di sini kita bakal umumkan dulu sebelum kita mulai, kita bakal umumkan dulu nih
satu peserta terbaik karena di pelatihan sebelumnya kita belum sempat ngumumin. Ya, kita belum sempat ngumumin gitu siapa peserta terbaik yang sangat aktif di kelas ya, selama pelatihan sangat aktif, banyak yepingnya. Dan ya akhirnya dia pantas gitu mendapatkan pelatihan gratis ya, cashback 100%. Kira-kira siapa di sini? Kita bakal umumkan satu orang dulu ya. Dari level menengah. Siapa tuh? Siapa tuh kira-kira? Dari level menengah ya, satu orang. Kita umumkan dulu ya. Namanya itu dari D cuy. Wow, dari D cuy. Gila. Siapa tuh kira-kira? Dari D. Siapa tuh kira-kira? Wow, betul sekali. Zubian, selamat kepada Zubian ya. Selamat kepada Zubian. Kita kasih yata dulu untuk Zubian. Kita kasihkan yata dulu ya. Yeay. Mana Zubian? Hei Zubian, kamu kalau tidak muncul kami ganti ya peserta terbaiknya ya. Iya. Zubian yang dapat peserta terbaik dari pelatihan sebelumnya dan dia pantas mendapat 100% cashback ya. Tapi tenang aja ya, karena di sini nanti akan ada 2 juara di satu level karena kebetulan Sensei lagi enak hati ya. Kak Matthew mana? Besok ya atau hari ketiga? Di antara besok atau hari ketiga. Oke ya, jadi Zubian nanti bisa diklaim saja kamu dapat cashback 100%. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Nah, kita pertama-tama akan belajar tentang ini ya. Kita bakal belajar tentang animal behavior. Ya, animal behavior. Enggak, belum ada iklan, enggak ada. iklan, sabar ya. Ini masih kurang besar atau enggak? Parah kalian, kalau masih kurang besar kalian harus ke klinik Tongfang, kalian bagusin mata kalian ya. Kalau nggak kelihatan juga, kelihatan nggak? Kurang gede apa udah pas? Kalau masih kurang gede kayaknya kalian ke klinik Tongfang, sumpah ya. Cukup ya. Nah, oke. Sekarang kita bakal lihat-lihat dulu apa kira-kira yang sangat menarik untuk dibahas di sini ya. Nah, pertama-tama kalau kita ngomongin tentang perilaku hewan ya. Sebenarnya perilaku hewan termasuk jangan tersinggung bagi kalian adik-adik SMP yang mungkin belum mengerti ya, adik-adik SMP atau adik-adik SMA, bahwa sebenarnya tujuan hidup ini itu sudah ada gitu di biologi ya. Di biologi itu sudah ada tujuan hidup yang namanya adalah causation ya. Causation itu ada 2. Ada yang proximate ya, ada yang ultimate. Nah, ada 2 tuh. 2 alasan hidup makhluk hidup. Jadi kalau kalian belajar nanti di OSN IPA SMP kan juga ada ya. Di SMA terutama nih. Apa ultimate causation kita? Apakah ada yang sudah tahu apa itu ultimate causation kehidupan cuy? Kira-kira tuh. Betul ya. Betul sekali. Oh, lagunya mau dikecilin lagi boleh. Iya ya, sudah pintar di sini ya. Banyak sekali yang sudah pintar bahwa tujuan hidup terutama adalah noti cuy. Betul sekali ya. Betul. Itu adalah yang paling utama. Itu yang paling utama. Jadi apa yang menjadi tujuan hidup kalian di biologi itu sudah diatur ya. Karena kita itu WTF noti apa jir. Nah, tolong dijelaskan kepada Gasan ya, apa itu noti ya. Tolong dijelaskan ya. Tolong. Ya, intinya tuh begitu. Kenapa nggak bahasa Indonesia aja sih? Oh, bahasa Indonesia suka sesat ya. Jadi ada yang belum nonton berarti, ada yang belum nonton nih. Cara belajar yang baik untuk OSN. Parah, kalian nggak nonton. Kalian subscribe nggak sih? Parah banget. Di YouTube udah ada ya. Kalau kalian pakai bahasa Indonesia, yang keluar ngawur sih. Ya, yang keluar tuh ngawur kadang. Jadi kalau kalian searching tuh yang keluar Brainly ya. Brainly, terus keluarnya Kompas ya kan, keluarnya nanti malah berita Pak Jokowi. Jadi bagusnya pakai bahasa Inggris aja ya. Use Chinese. Kalau pakai Chinese nanti jadi ini ya. Jadi susah. Jangan ya. Jadi gitu. Nah, sekarang kita bakal lihat dulu ya apa sih yang mempengaruhi ultimate causation kalian. Nah, kita bakal lihat ke bawah di sini ada mencari makanan ya, terutama kalau kalian mencari makanan ada tuh orang yang kalau sudah kesel ya, sudah lapar dia kesel. Sudah lapar dia marah-marah ya. Itu pasti ada cuy. Jangan-jangan kalian gitu. Terus ada lagi untuk mencari partner ya. Oh, ada yang ngaku, Gil Somyung mengaku ya. Satu orang tuh ngaku. Di sini yang kedua ada mencari partner reproduksi ya. Jadi kalau kalian mau nyari cewek, biasa itu ya. Atau nyari cowok,
kalian pasti sangat-sangat bersemangat karena itu tujuan hidup ya gak usah ya. Terus mempertahankan keseimbangan. Keseimbangan atau homeostasis ya, artinya kalian itu mencari seperti kata Thanos ya, keseimbangan seperti yang semuanya itu harus terjadi gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bawah. Di sini kita bakal skip yang ini karena ini tuh masih dasar banget ya, ini dasar banget dan mungkin sedikit tips untuk kalian bahwa kalau kalian mau menjawab nanti ada tuh di soal OSN sering ya, ada A, B, C, D gitu. Terus dia bilang ultimate causation itu yang gimana? Nah, intinya tetap sama. Selama dia untuk punya anak ya, menghasilkan anak, nah itu pasti jawabannya ultimate causation. Gitu. Selain itu udah, itu proximate causation ya. Iya, betul sekali Kenneth ya. Ultimate causation-nya itu memang itu ya. Nah, sekarang kita bakal lanjutin ke bawah. Kita bakal lihat tadi poin ketiga apa sih ini, boleh dilihat nih ya. Kalau mau screenshot juga boleh nih. Nih, mempertahankan keseimbangan ya. Nah, jadi sisanya nanti bakal kalian pelajari sendiri ya. Terutama nanti ini biasanya di pelatihan level dasar karena ini memang dasar. Nah, kita bakal lompat saja ke satu hal yang paling menarik di sini ya. Karena di sini sesinya memang hanya 1 jam saja. Jadi kita bakal langsung ke sini dulu. Ke sini sebentar. Ini dia. Ini ya, nih. Jadi kita bakal bahas tentang ini. Karena ini juga dibahas di tryout ya. Ya, ini dibahas di tryout. Jadi kalau kalian ngerti ini, harusnya kalian menjawab tryout tuh gampang gak sih? Ya, gampang sekali. Kok di aku nggak ada gambarnya? Kayaknya kamu belum pakai Telkomsel itu ya. Tolong mungkin ganti HP-nya boleh. Oke. Nih kita bakal bahas dulu nih tentang mating behavior dan mating choice. Kalau kalian itu pasti sering dengar, terutama yang baru-baru ini ya terjadi itu Walid ya. Jadi kalian sudah dengar lah. Walid itu istrinya banyak ya. Itu tuh banyak orang yang bilang poligami gitu. Poligami. Padahal itu salah ya. Itu sangat salah. Kok bahas istri? Loh, ini bahasan biologi. Gimana, Endri? Ini bahasan biologi yang sangat penting ya. Karena ini di TO nanti keluar. Ini di TO sudah pernah keluar. Nanti kita bakal bahas TO-nya. Tapi itu salah. Ya itu bukan poligami. Kalian di sini anak biologi, IPA. Jadi kalau ada orang bilang biologi, anak biologi bilang ini poligami, tampar saja ya. Pok, pak, pok. Nah, jawaban yang betul adalah poligini, cuy. Yang betul adalah poligini. Nah, jadi kalau kalian scroll di bawah sini, ada yang namanya poligini dan poliandri. Nah, ini jangan disamakan ya. Ini sangat penting buat kalian. Nah, ini sangat penting karena banyak sekali gakuse yang terjebak di sini ya. Gitu. Jadi jangan kalian bilang poligami itu terlalu normis ya, terlalu orang-orang awam gitu. Kita kan anak IPA, anak biologi ya. Nih, kalau manusia ya, nama manusia sekarang ya kalian tahu lah, rata-rata kita monogami cuy. Ya, monogami. Kecuali wibu, biasanya wibu waifunya banyak ya. Cuma ya di sini biasanya orang kan monogami itu. 1 cewek, 1 cowok. Hewan juga ada kok yang monogami. Ya, contohnya seperti ini angsa dan ada satu lagi yang cukup mengejutkan yaitu buaya, gak usah ya, buaya. Kalian percaya nggak sih buaya itu sebenarnya monogami? Sebenarnya ya, sebenarnya buaya itu monogami loh. Kalian parah kalian kalau misalnya bilang cowok yang tidak setia itu dikatain buaya ya, itu agak salah gitu, agak gimana ya? Tidak di luar nalar gitu ya, tidak cocok. Gitu, iya. Jadi kita itu masuknya monogami, manusia sekarang ya, manusia sekarang. Tapi manusia dulu sih tidak ya, manusia dulu tidak. Kalau kalian, monogami itu apa? Monogami itu 1 jantan 1 betina ya di dunia hewan. Dan memang manusia itu hewan di biologi ya, jadi jangan kaget. Kita masuknya homo sapiens cuy. Jadi kita adalah bagian dari hewan ya. Tapi kita lebih pintar. Bio SMP kapan ya? SMP besok atau hari ketiga bersama Kak Matthew ya. Ditunggu. Nah, iya, kita sebenarnya masuknya ke hewan ya. Nah, terus ada di sini poligami. Poligami itu dibagi 2 ya. Jadi ini harus dibagi 2. Dalam biologi kita mengenal 2 jenis poligami cuy ya. Poligini dan juga poliandri. Nah, poligini inilah yang dilakukan sama Walid ya. Ini yang dilakukan sama Walid nih, poligini. Oke.
Poligini itu adalah hewan yang satu jantan banyak betina gitu. Dan paling umum ya. Oh, yang bawah nggak kelihatan. Oh ya, boleh. Sebentar. Boleh naikkan sedikit, boleh. Nah, apa sih yang nggak buat kalian? Ya kan? Gini ya, iya ini biologi SMA. Tapi kalian jangan nggak mau belajar juga. Kan kalian SMP pasti naik SMA ya. Kalian kan bocil-bocil SMP pasti naik SMA ya adik-adik ya. Jadi nanti kalian bisa lanjut lagi ke OSN SMA cuy. Dan memenangkan AIBO ya, menjadi juara internasional ya. Bahkan Kak Matthew itu IJSO ya. Dia itu International Junior Science Olympiad cuy, gila. Kak Matthew itu IJSO gitu. Jadi ya kalian juga harus belajar ini. Kalian kan SMA, gimana sih? Nah, lanjut ya. Ini poligami. Jadi satu jantan banyak betina. Dan umumnya tuh begini ya. Nih kayak Sebastian nih. Kucing jantanku habis kawin langsung pergi. Nah itu tuh Sebastian tuh ya. Kucing itu poligini. Ya, kucingnya itu poligini. Jadi kawin hilang ya. Jadi jangan merah kucing betina. Nanti bunting ya. Terus kalau poligami. Kalau poligini itu biasanya ditandai dengan jantan yang lebih keren cuy. Ya, jantannya lebih keren. Kalian tahu rusa yang ada tanduknya? Nah, itu rusa jantan cuy. Ya, rusa jantan. Merak yang cantik itu merak jantan betina. Oh, voting di bawah, di chat. Ayo. Yang cantik merak jantan atau betina. Nah, loh. Itu dia ya. Iya, pintar sekali kalian, merak jantan cuy. Jadi rugi kalian beli merak betina jelek. Bukan maksudnya menghina, tapi memang bentuk warnanya tuh polos gitu, tidak keren. Itu ciri-ciri hewan yang poligini gitu ya. Ikan cupang juga gitu. Oh, nggak tahu sih Gasan, Sensei belum pernah mencupangi ikan ya. Terus terus di sini ada yang namanya poliandri ya. Kalau poliandri ini yang banyak jantannya gitu, satu betina banyak jantan. Nah, ini yang masuk soal cuy. Ini yang masuk ke tryout sebelumnya. Jadi kalau kalian ikut tryout nanti kita bakal bahas jawabannya. Tapi kalau dipertimbangkan dari segi matematika, kalian di sini pasti juga ngerti yang namanya perhitungan dasar peluang ya. Mana yang lebih untung? Menjadi poligini atau poliandri cuy? Yang lebih untung secara matematika, mana yang lebih untung? Poligini atau poliandri? Mana tuh yang lebih menguntungkan? Coba dipakai logikanya. Bukan poligigi, ini ngawur ini. Siapa yang bilang? Sebastian. Malah poligigi ya, salah. Poligini. Ya, kenapa? Karena hewan jantan itu bisa kawin sepanjang waktu cuy. Ya, bisa dia. Kawin sana, kawin sini. Putus sana, putus ini bisa. Ya, anaknya banyak, untung. Dan dari segi evolusi, ketika banyak anak cuy, kita itu semakin untung. Bukan berarti banyak anak banyak rezeki ya, itu beda lagi gitu. Cuma bayangin tiba-tiba negara ini kena kuasai pemerintah. Maksudnya kena kuasai virus zombie. Contoh ya kan. Jadi kalian kena kuasai virus zombie gitu aja. Diam lah. Ini udah ramah ini. Ini sudah pelatihan ramah gitu. Kalian jangan WKWK kalian ya. Jadi misal kalian kena wabah gitu kan. Gak usah jauh-jauh lah, COVID waktu kalian libur 2 tahun ya kan. Jadi agak dongok sedikit, tapi ya nggak apa-apa lah ya kan, udah berlalu. Nah, kalian sadar nggak sih? Waktu COVID itu ada orang yang kebal dari lahir cuy. Wow, kok bisa? Kalian tahu nggak, ada orang yang dari lahir sudah kebal COVID. Kenapa tuh kira-kira? Kenapa? Well, the parent got COVID. Not necessarily, Kenneth. Not necessarily. It doesn't mean that you should have a parent that also immune to the COVID. No, it's like that. Okay. You don't need to have anyone in your family to be immune to the COVID. Okay. And then we walk the talk. Not only talk the talk. Okay. Jadi ya intinya tuh itu lebih ke hoki cuy. Itu lebih ke hoki.
Kalian udah post terbaru nggak? Coba kalian buka IG sekarang ya, kalian buka Instagram sekarang, kalian cek ini kita postingan terbaru Sensei yang bahasan tentang sperma itu. Sperma paling cepat kah yang menang? Kalian adik-adik SMP juga, kalian pernah dengar kan kayak sperma paling cepat itu yang jadi kalian gitu kan? Kalian berlomba-lomba. Kalian pernah lihat nggak sih meme begini? Ini ada sperma ini nih, calon dokter. Ini telur di sini. Calon arsitek, balap ya kan? Aku yang tidak berguna menang cuy. Yeay, aku yang tidak berguna ya menang ya. Yeay. Ya. Ya, pernah kan lihat meme seperti itu ya? Pasti pernah lihat meme seperti itu. Pertanyaannya itu real apa fake? Kalian harus lihat di Instagram ya, udah Sensei post. Itu benar atau enggak? Sperma paling cepat yang menang. Itu jawabannya sebenarnya fake cuy ya. Real atau fake? Jawabannya fake. Ini pada pinter ya, sudah lihat berarti. Sebenarnya ya, kalau kalian adik-adik belum terdidik, belum tahu ya, di sel telur itu, apa ini? Andri penabur Bogor. Hey, Andri. Halo, apa ini Andri? Hei, kamu jangan mengirim foto Pak Ketua ya. Wah, parah Andri, parah Andri, parah. Mana dia? Hidup Jokowi! Hell nah, what the hell? Ya. Andri, tolong Andri ya. Kamu ini. Kayaknya kamu cocok jadi murid Sensei ya. Nah lah. Jadi masalahnya sel telur itu ya gue saya. Sel telur itu dilindungi oleh banyak sekali sel cuy. Ya, dilindungi banyak sekali sel. Sel folikel itu banyak di sekitarnya. Ya, bahkan zona pelusida itu tebel. Jadi banyak banget sel di sekitarnya yang menjaga. Jadi bayangin kalian jadi sperma tercepat cuy. Ya, kalian jadi sperma tercepat. Oh, Abang Putra Anggara sedang nobar ya. Halo. Hai dulu, hai. Hai dulu yang bertiga tuh. Hai dulu, hai. Hai, Abang Putra, hai. Naila, tolong jangan dikirim, Pak Ketua tidak boleh dikirim ya. Hai. Nah, jadi gini, bayangin ini ya. Ini contohnya nih Azra ya kan. Azra berenang cepat gitu. Cuy. Tiba-tiba nabrak sel folikel cuy. Duar nabrak ya kan. Madakono sekai wa. Akhirnya gagal cuy. Ya, pecah dia. Tidak bertemu sel telur. Jadi sebenarnya yang berhasil bergabung dengan sel telur itu adalah sperma yang apa? Yang apa tuh? Yang gesit salah. Gesit pun kalau sial nggak bisa ya. Bener. Jawabannya adalah yang hoki. Jadi di sini Sensei mau menampar kalian ya. Dangdung, nah kita tampar dulu bahwa kalian tuh tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh sombong. Tuhan berkata janganlah kamu sombong. Ya, kenapa? Dari awal kalian lahir kalian tuh hoki. Ya, sampai sini paham? Ketik 1 kalau paham cuy. Ketik 1 kalau paham. Dikasih paham kalian tuh hoki. Jadi jangan sombong ya. Siapa di sini sombong ya? Sombong kalian ya. Abang Putra sombong, awas kamu ya. Kamu itu hoki ya. Hati-hati. Iya begitu. Nah, jadi memang lebih ke kalau tidak paham ketik 2 Sebastian, boleh ketik 2 kalau tidak paham ya. Tak apa. Iya gitu. Makanya lebih untung sebenarnya dia itu poligini ya, karena sperma itu banyak miliaran cuy. Ya. Sekali jrot gitu kan, miliaran. Jadi emang lebih untung tuh poligini. Banyak hewan poligini, nggak usah kita sebut lah ya. Banyak lah ya. Ada anjing, ya kan? Ada babi, ya. Siapa lagi? Ada kucing. Nah, kucing juga itu poligini, ya kan? Itu kan contoh hewan yang memang poligini. Jadi memang untung biar anaknya banyak. Jadi bayangin anaknya banyak ya kan. Nih di sini ada Evelyn ya kan, ada Evelyn, ada Marsha ya kan, ada Marsha. Terus ada Safira ya kan, ada Safira. Ini satu orang tua ya kan, satu orang tua. Nah, ini orang tuanya Azra gitu ya. Orang tuanya Azra sama Asep. Nah, Azra sama Asep jatuh cinta. Contoh. Ya, maksud ini contoh aja. Jadi jangan salting dong Asep. Aduh, jadi salting. Jangan salting. Ini contoh ya kan. Nah, ini ibu bapak punya anak 3. Nah, tiba-tiba kena corona. Tiba-tiba kena corona ya kan. Kalau kena corona tiba-tiba
misalnya kalian itu semuanya sama genetiknya ya kan, sama semua, matilah semua, ya kan? Ini contoh aja ya Evelyn ya, kamu jangan panik, ini contoh aja Evelyn. Jadi misalnya gen kalian sama persis gitu, ada COVID, satu sakit, semuanya mati, tidak untung, ya, tidak cuan, ya kan, tidak cuan. Hidup ini tentang cuan cuy, ya. Jadi itulah fungsinya kita punya anak banyak, ya. Coba anak kalian banyak deh, Asep sama Azra misalnya anaknya 10 gitu ya kan, keluarga berencana. Nah, keluarga berencana tim sepak bola, ya kan, 10 atau 11 gitu. Kalian sama adik kalian gennya sama persis nggak? Itu dulu pertanyaannya. Sama nggak gen kalian dengan adik kalian cuy? Not really dong. Nggak sama persis dong. Ya jangan, ya. Beda-beda. Sensei, cara punya anak banyak gimana Sensei? Pertanyaan bagus Sebastian ya. Rajin-rajin olahraga. ya. Terus ini kan semakin banyak anak semakin banyak variasi. Misalnya ada COVID ya kan, satu anak mati ya kan. Contoh di sini Aput contoh ya kan, Aput. Nah, contoh aja, contoh. Kamu kena penyakit kan Aput. Meninggal. Contoh. Contoh aja, jangan panik ya. Jadi yang lain selamat karena yang lain ini adik-adik kamu ya kan, Marsha dan yang lain tuh selamat karena gen kalian beda gitu. Makanya makin banyak tuh makin bagus. Itulah alasan poligini paling banyak di alam. Sampai sini paham ya? Bahkan dulu raja-raja itu punya yang namanya selir. Kalian tahu selir nggak? Ketik satu kalau tahu selir. Selir itu apa dulu? Selir atau apa lagi ya kita bilang ya? Kita bilang tuh dulu ada budak. Dulu ya, zaman-zaman kegelapan ya, zaman-zaman kehitaman. Jadi itu kan dulu ada namanya budak ya kan. Ada budak, pelayan. Ya, utamanya selir. Ya, bukan ani-ani beda Naraki. Kalau ani-ani beda ya. Ya, selir itu adalah istri yang tidak apa ya bilangnya, tidak utama gitu. Itu juga bagian dari poligini kan, bagian dari poligini gitu. Cuma makin kesini kan hidup makin susah ya. Bensin mahal ya kan, dikorupsi Pertalit, Pertamax gitu kan. Jadi susah lah untuk hidup. Makanya sekarang kita itu lebih ke monogami. Kita butuh kedua orang tua gitu ya. Sampai sini ngerti ya? Ketik satu kalau ngerti. Guys, use English please. Of course, if you want to use English, I am the best teacher that you can have, bro. Yo, bro. Yo, dog. What the hell? I'm the best teacher in this world that can talk in English. Yay. Ya udahlah, we walk the talk kalian. Terus di sini ya, ini poligini, poliandri nih jarang nih, jarang. Cuman ada yang lucu. Kita sekarang ke soal TO. Ya, kita sekarang ke soal TO cuy. Bam. Jeng. Nih, ini soal TO yang bakal kita bahas di pelatihan kali ini. Ya, ini soal TO-nya pasti kalian udah ngerjain. Siapa yang waktu itu ngerjain ini kesulitan? Siapa yang bilang ini easy? Siapa yang bilang ini susah? Nih, Ulfia nggak mengerti. Aduh, gimana sih Ulfia? Ini susah atau gampang? Gil Somyong, kamu ngerjain nggak? Waduh, ada orang Korea di sini. Pak Jimin, apa kabar? Iya. Easy, ada yang bilang easy, ada yang bilang lupa, ada yang bilang susah. Terlalu gampang buat aing. Kelas Galih. Kita kasih lu tepuk tangan untuk Galih. Mana nih Galih? Kita kasih tepuk tangan untuk Galih. Nggak ada tepuk tangan ya. Kasih cium aja lah ya nih untuk Galih nih. Muah ya. Kata Galih easy. Saya tidak ikut TO. Parah tidak ikut TO. Padahal TO-nya gratis loh. Malas kalian. Jiji, nggak boleh jiji. Ya, ini kan penuh dengan kasih sayang ya. Nah, terus ini kita baca dulu nih. Red Phalarope atau Phalarope fulicarius adalah burung shorebird langka dengan sistem poliandri berurutan. Maksudnya apa? Maksudnya dia poliandri cuy. Ya, dia satu betina, jantannya banyak. Masa masih blur? Kalau masih blur kamu ganti device ya. Nah, sekarang kita bakal lihat dulu di sini. Cobalah kita bagusin lagi ya. Coba ya kita bagusin lagi. Bentar. Nah, udah. Lebih bagus ya. Nah, kita lanjut. Jadi di sini kalian bisa lihat, dia itu betina dengan beberapa pasang jantan secara bergantian pada satu musim kawin. Nah, pada sistem ini, jantan biasanya membangun sarang, mengerami telur, dan merawat anak. Nah, jadi kalau kalian tahu tadi poligini yang istrinya banyak, biasanya betinanya ya, hewan betinanya yang merawat anak.
gitu. Tapi kalau di sistem poliandri, karena yang banyak itu yang jantan, yang jaga anak adalah yang jantan. Kalian tahu nggak sih, kalau kuda laut yang hamil yang jantan cuy. Tahu nggak kalian? Tahu nggak kalian? Adik-adik SMP terutama nih. Adik-adik SMP tahu nggak? Bahwa kuda laut yang hamil itu adalah yang jantan coy. Nah, iya, yang hamil yang jantan sih. Real. Kok iso? Nah, Suci bingung ya, kok iso? Sebenarnya yang ngasilin telur tuh betina ya, yang ngasilin telur masih betina, tapi sama jantan dimasukin ke kantung ininya ya, kantung perutnya, gitu. Nanti keluar dari kantung perut jantan. Jadi jantan itu lebih ke mengerami telur cuy. Aduh batuk Ci. Gitu, jadi telurnya dimasukin ke perutnya jantan, bukan perut sih, kantong perut. Gitu ya, Cherry baru tahu kan, Cherry Kirana Saragi terkejut cuy. Hah? Lo kok bisa katanya? Gitu ya. Fertilisasinya gimana Jir? Pertanyaan bagus Ci. Fertilisasi Ci, itu ada 2 ya. Akbar tahu nggak Akbar? Akbar Zidan. Fertilisasi ada 2 Akbar. Ada apa aja tuh Akbar? Yang lain juga nih, tahu nggak ada 2. Fertilisasi yang Haiban cerdas. Haiban memang sudah cerdas dia kan masuk ke pelatihan ya kan. Betul. Jadi ada eksternal, ada internal. Jadi ada 2 tuh. Tuh ya Akbar ya. Akbar tolong dicatat ya. Ada eksternal, ada internal. Kalau internal itu adalah jalur noti-noti. Ya, jadi kalau kalian tahu fertilisasi internal ya itu fertilisasi noti-noti ya. Jadi tinggal kawin saja. Ya, kalian tahu lah ya. Gini ya kan, ya gitulah, nah, itu internal. Tapi ada hewan yang dia itu fertilisasi eksternal. Maksudnya apa? Ya, maksudnya dia itu di luar cuy. Contohnya kayak kuda laut ya, kita gambar dulu kuda lautnya. Nah, bayangin ini kuda laut betina, dia ceprot keluar telur. Ya kan? Terus ada kuda laut jantan bernama Aput ya. Aput lihat telur di sini. Wah, ada telur. Aku gitu. Nah, terus terjadilah fertilisasi di luar gitu contohnya ya. Jadi jadi ya begitu. Terus mereka menyatu ya kan? Menyatu bersatu padu dan terfertilisasi cuy. Terus ya udah, telurnya diambil sama jantan. Nah, Aput bertanggung jawab dia orangnya ya kan. Langsung diambil telurnya. Kelas Aput, kelas. Kamu bertanggung jawab ya. Kita kasih watch dulu untuk Aput ya. Watch. Iya, gitu. Ya, makanya yang hamil tuh yang jantan. Sampai sini ngerti ya? Gitu. Jadi ya itulah alasan kenapa yang jantan tuh hamil kalau di kuda laut. Gitu. Keren gambarnya ya dong, Livina. Lanjut ya. Gambar 1 menggambarkan kemungkinan extra pair paternity. Nah, jadi begini. Ada satu kerugian dari poliandri. Karena poliandri itu cuy, yang menghasilkan telur tetap burung betina. Betul nggak? Sekarang kita lihat ke bawah ya. Nih. Jadi, ketika burung jantan dan burung betina itu saling mencintai, ya kan? Dia itu bakal kawin, dan yang bertelur pasti betina dong, ya kan? Betina itu pasti bertelur. Kalian pikir aja, ketika banyak banget jantan, apakah otomatis anaknya jadi banyak? Banyak jantan, apakah otomatis anaknya telurnya jadi banyak gitu? Kan logikanya di luar nalar gitu kan? Nggak bisa dong, ya kan? Nggak bisa dong. Makanya di sini dia itu berurutan gitu ya, urutan. Nah, paling yang menguntungkan dari sini adalah karena pasangannya beda-beda, makin banyak variasinya, ya kan? Nih, contoh ya, kalian pernah dengar juga nggak sih bahwa burung itu adalah hewan yang setia? Pernah dengar nggak cuy? Pernah dengar nggak bahwa burung itu adalah lambang kesetiaan? Makanya ada burung merpati ya kan, lambang kesetiaan dan cinta yang suci ya kan? Terus ada burung apalagi? Burung bangau. Itu lambang cinta gitu. Tapi ada satu konspirasi cuy. Burung kalau monogami dia rugi. Kenapa? Karena kalau dia monogami, variasi anaknya dikit cuy. Bayangin ya, misalnya Davin menikah dengan putri doang. Contoh ya Davin ya, contoh. Jadi Davin menikah dengan putri Aisyah tuh. Contoh aja. Anaknya pasti nggak jauh beda. Antara adik dan adiknya itu nggak jauh beda, kakak adik.
Tapi bayangin misalnya Davin itu nikah lagi sama Nuha Khairunisa. Contoh ya kan, Davin nikah lagi nih. Anaknya kan bakal beda jauh tuh sama anaknya Putri. Contoh loh, Sachi contoh. Gimana sih? Jadi kalau begitu kan variasinya makin banyak. Makin banyak dong. Itu untung kan secara evolusi, bener nggak? Jadi banyak tuh anaknya, variasinya banyak. Jadi kalau kena COVID itu nggak langsung mati semua gitu. Pasti ada yang secara hoki dia itu imun karena beda-beda gitu. Ngerti nggak sih artinya? Jadi semakin banyak pasangan kalian itu semakin untung secara evolusi sebenarnya. Tapi kita nggak ngomong manusia ya, karena manusia hidupnya berat ya. Sampai sini ngerti nggak? Ketik satu kalau ngerti. Ketik satu kalau ngerti. Jadi makin banyak pasangan itu makin banyak variasi, dan makin banyak variasi makin sulit untuk spesies itu punah. Susah ya, susah punahnya gitu. Sekarang ya kita lanjut ya. Jadi burung itu walaupun dia dibayangkan sebagai lambang cinta suci ya kan, monogami, nyatanya setelah ditelisik ada fakta yang gimana ya. Sensei itu ya ketika belajar ini, Sensei tuh pengen banget bilang begini. Alamak najisnya. Gitu. Real. Pengen banget bilang begitu. Kenapa? Burung itu ternyata sering yang namanya selingkuh, cuy. Alamak najisnya, betul kan? Iya, sering burung itu. Kalian nggak tahu kan? Jadi setelah kalian belajar lebih jauh, kalian bakal tahu bahwa burung itu sering selingkuh, cuy. Kita play lagi. Parah. Alamak najisnya. Iya, gitu ya. Jadi burung itu, contoh nih ya, ini adalah pasangan utamanya dia. Gitu, pasangannya utamanya dia. Tapi ternyata dia bisa extra pair. Jadi kalau kalian perhatikan di sini di gambar yang bawah, ini burung merah dan burung biru cinta sejati gitu kan. Tapi kalau kalian perhatikan di sini ya, burung merah tiba-tiba berpasangan dengan burung hijau. Nani kore. Nani. Dan burung biru berpasangan dengan burung kuning. No. Oh iya, burung itu sebenarnya begitu. Jadi kalian juga boleh cari di YouTube. Kalian tinggal ketik aja di YouTube cheating strategy in bird. Ya, ini cheating strategy in birds. Ini boleh kalian untuk pelajaran biologi tentu saja ya. Jadi kalian bisa lihat di YouTube ada penjelasannya bahwa memang lebih untung memiliki banyak pasangan secara biologi. Tapi jangan dibawa di manusia karena manusia hidupnya berat ya. Tolong jangan dibawa. Nanti kalian ya kan banyak anak beban. Nanti marah KDM ya. Nanti kalian masuk bara. Nanti kalian disuruh jadi ini ya. Apa dia bilang apa? yang mau dapat bansos harus apa? Betul ya, harus vasektomi. Makanya manusia itu hidupnya berat. Jadi jangan coba-coba kalian tuh anaknya banyak kalau tidak siap ya. Kok jadi pelajaran hidup ya. Sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada perkawinan di sini ya. Ini perkawinan yang biasa, yang umum. Terus ada juga yang dia itu lihat nih. Kalau kalian baca di sini, nih ya, baca di sini. Burung ini dengan pasangan utamanya itu bakal sering kawin. Ya, bakal sering kawin. Kenapa? Ya biar spermanya banyak, biar telurnya ya telur dia, gitu kan. Tapi juga bakal ganti pasangan untuk menambah variasi, ya, gitu. Makanya manusia tuh ada yang lahir-lahir udah kebal COVID, ya namanya juga hoki, cuy. Kita ada miliaran ya, juta orang di dunia ini. Jadi wajar dong, salah satunya COVID itu kebal gitu. Itulah fungsinya banyak variasi ya, gitu. Berarti burung sampai kapanpun selalu selingkuh ya, tergantung si Endri, tergantung alam. Jadi kalau alamnya itu sangat tidak stabil ya kan, kondisi politik tidak mendukung, IHSG merah gitu, nah dia bakal lebih banyak kawin gitu Endri ya. Tapi kalau lingkungannya stabil sih enggak gitu ya. Paham Kak Game? Paham Rati? Paham. Nah, terus ada data di sini cuy, ada data di sini ya. Jadi EPY di sini kalau kalian baca di sini itu adalah total anak luar kawin ya.
Jadi EPY-nya kalian bisa lihat di sini, dia meningkat dari tahun 2017 ke 2019 cuy. Ya, meningkat. Tapi ada satu tanda yang perlu kalian tahu, baik anak SMP maupun SMA ini perlu. Ada yang namanya tanda bintang cuy. Kalian lihat nggak sih di sini tanda bintang? Coba lihat nih. Ivana kelihatan nggak? Ivana, Cherry, Mutia kelihatan nggak? Cherry, Mutia. Ada bintang. Artinya apa? Nggak kelihatan. Kita gedein dah. Aduh, kalian ini burem. Tolong kalian ke klinik Tongfang ya, ke klinik Tongfang, terus kalian bagusin mata kalian, lasik gitu loh, lasik. Ya ampun, wir. Nah, ini nih, nampak nggak sih ini ada bintang? Wir. Nampak nggak? Ya ngeblur sih, tapi ya ada titik kan, kelihatan kan, titik kan. Nah, nampak ya. Nah, Cherry nampak tuh. Itu apa Cherry? Kamu tahu nggak Cherry? Nah, itu artinya adalah signifikan. Ini penting untuk SMA, untuk SMP ini penting banget cuy. Ya. Signifikan ini artinya dia berpengaruh secara nyata. Ya. Kita ambil contoh ya. Contoh di sini, Gibran naik pesawat jet makan roti. Contoh ya kan. Terus di sini Nabila Kansa ngasih Gibran 5.000. Ya kan, Nabila ngasih Gibran 5.000. Ini Pak, 5.000 untuk Anda. Kira-kira ngaruh nggak ke kekayaan Bapak Gibran? Ngaruh nggak? Kalau Nabila ngasih 5.000, gimana tuh Nabila? Ngaruh nggak Nabila ke kekayaan dia? Apakah dia menjadi sangat kaya raya setelah itu? Tidak dong. Tidak dong, ya kan? Kalau mau kaya ya harus ke Bapak. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Ya, gitu ya. Jadi intinya itu tidak signifikan cuy. Ya itu alasannya, artinya tidak signifikan. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ya ini ada nest with EPY cuy. Ya ada nest with EPY alias sarang dengan jumlah anak haram. Ya gitu. Nah di sini kalian bisa lihat sarang dengan anak haram di sini meningkat, tapi nggak ada tanda bintangnya. Yang artinya apa? Yang artinya ini nggak signifikan walaupun dia meningkat ya. Jadi jangan kalian kira mentang-mentang ini tinggi, ya mentang-mentang ini tinggi ya kan, ini pendek, terus kalian bilang yang berpengaruh itu yang ini sensei. Enggak, ya, enggak selamanya. Ya, jangan mentang-mentang dia tinggi kalian bilang dia bagus, enggak. Ya kan? Enggak. Makanya di sini sebenarnya yang benar-benar berpengaruh itu adalah yang ini. Yang benar-benar meningkat itu adalah yang polyandrous female, ya, atau betina yang poliandri itu makin banyak makin tahun, dan juga sarang jantan yang bersarang lagi itu juga makin banyak ya. Jadi jantan yang bersarang lagi itu juga makin banyak. Gitu ya. Sampai sini ngerti nggak? Kalau ngerti ketik satu. Kalau ngerti ketik satu cuy. Ketik satu ya. Satu. Oke. Nah, BTW ngomong-ngomong sebelum kita ke pernyataan, kita bakal pengumuman lagi ya. Sebagai peserta terbaik level dasar, siapa tuh kira-kira? Kira-kira siapa peserta terbaik level dasar yang sangat suka yeping di kelas, yang banyak interaksi dan pantas mendapat cashback 100% cuy? Siapa tuh kira-kira? Yang GR dulu, yang GR. Tadi ada kok di chat, dia ada, di Zoom ini ada. Namanya dari Siapakah itu Siapa? Haiban, betul sekali. Selamat Haiban, kamu mendapat cashback 100% Haiban. Nah, mana Haiban? Lambai-lambai dulu Haiban, angkat tangan dulu Haiban. Mana Haiban? Halo Haiban. Haiban, angkat tangan dulu. Nah, ini dia Haiban ya. Tengok. Ah, itu dia tuh. Ya, dia peserta pelatihan level dasar yang sangat aktif ya, walaupun dia banyak yeping, tapi ya pantas lah ya, karena anak rajin tuh pantas mendapat pelatihan gratis cuy. Selamat kepada Haiban. Tepuk tangan. Yeay. Mana kasih emote dulu. Emote. Selamat kepada Haiban ya. Dan ini pelatihan bisa gratis kalau kan rajin ya. Tuh, contoh lah Haiban yang suka yeping ya. Nah, sekarang kita lanjut ya.
Hidup blonde, hidup. Nah, sekarang kita lihat ke pernyataannya. Nah, inilah tipikal ya, ini tipikal untuk OSN SMA. Jadi kalau adik-adik terdidik di sini yang masih SMP, nanti kalian bakal menemukan ini di SMA cuy. Ya, tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Nih, kita bakal lihat pernyataan pertama. Nah, bentar, kita belum lihat data berikutnya, lupa kita ya. Nih, data yang ini lupa nih. Nah, ini data yang kita lupa lihat cuy. Ini data catch initiation date ya. Date tanggal ya, berarti inisiasi tanggalnya gitu. Ini adalah waktu perkawinan mereka cuy. Jadi di tahun 2017, mereka suka noti-noti di sekitar tanggal 21. Jadi burung-burung itu bertelur banyak di tanggal 21. Gitu ya. Valentine, masa iya itu Valentine? Enggak, Haiban, ini 21, bukan 2 Februari ya Haibannya. Jadi mereka banyak ngasilin anak cuy. Sensei, kasih soal ibu aja please. Davin, ini nggak semua orang sepintar itu ya Davin ya. Terus di sini juga nih, di 2018 masih di sekitaran tanggal 21 cuy. Ya. Jadi, di tahun 2019, tiba-tiba di sini memanjang datanya. Ya, kalau kalian bingung sama arti data ini artinya sebenarnya titik-titiknya ya. Jadi contoh nih, tahun 2017 itu banyak yang bertelur di tanggal 21. Jadi datanya ngumpul di sini gitu ya. Jadi datanya ngumpul di sini. Nah, kalau di 2019 dia nyebar cuy. Ya lihat, dia nyebar. Jadi dia itu lebih bebas gitu. Kawinnya kapan aja dia mau cuy. Ya, mau dia kawin kapan aja gitu dia mau. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ke bawah cuy. Nih, yang A. Pejantan yang mengekang, sebentar, kebesaran. Kecilkan sedikit ya, nah ini dia. A. Pejantan yang mengekang betina yang baru kawin dengannya hanya menghasilkan anakan dari jantan tersebut. Benar atau salah? Dijawab di kolom komentar. Jawab, cepat. Benar atau salah? Benar atau salah? Cepat. Ada yang bilang salah, ada yang bilang benar, ada yang bilang salah, ada yang bilang salah benar, ada yang bilang hidup Jokowi, tolonglah. Tolong ya. Salah benar. Oh, bagus, banyak yang bilang salah. Cerdas sekali kalian. Senang deh kalau kalian cerdas begini ya. Kalian tuh bisa lah ya kan, menang OSK jadi gampang ya. Setuju nggak kalian OSK gampang buat kalian ya? Jadi di sini jawabannya adalah salah cuy. Kita lihat ke bawah ya. Jawaban yang A, salah. Tuh dia, lihat. Nggak kelihatan sih. Bentar, kurang scroll. Nih. Salah ya yang A ya. Kenapa? Karena tadi dia ada cheating strategi juga. Dan kalau kalian perhatikan di atas, tadi itu ada satu tulisan. Ya, kalian harus mengerti ada tulisan di sini. Yang ada yang namanya store sperm. Nah ini. Jadi betina itu bisa menyimpan sperma jantan selama beberapa waktu. Jadi kalaupun ya kalian punya pasangan, misalkan burung ya kan. Misalnya di sini Zulfikar nih burung, terus dia nikah ya kan, nikah sama siapa nih ya, sama Trisha ya kan, Zulfikar sama Trisha nikah, terus Zulfikar menyangka anaknya pasti anakku. Mohon maaf Zulfikar, ya mohon maaf, dia bisa menyimpan gitu. Burung ini ya, khusus spesies ini dia ada kemampuan untuk menyimpan sperma, jadi ya belum tentu itu anak kamu, gitu Zulfikar ya. Cuma ya udahlah ya, tetaplah di jalan Tuhan ya. Terus lanjut. Nah, sekarang yang B cuy. Tahun 2019, ya lihat. Tahun 2019 memiliki kehalang rambut, sorry. Nah, ini. Tahun 2019 memiliki variabilitas waktu bertelur yang lebih tinggi dibanding 2017 dan 2018. Jawabannya apa? Katanya 2019 itu lebih variatif, apa iya? Apakah iya, apakah tidak? Benar atau salah? Jawab di kolom komen cuy. Silahkan jawab di kolom komen ya. Ada yang bilang salah, ada yang bilang benar, ada yang bilang salah, ada yang bilang benar, ada yang bilang tepat, ada yang bilang benar. Kelas. Iya, jawabannya adalah benar ya. Hayo betul, bintang betul. Cerdas sekali Tria, Aput, mantap Aput. Ya Trisha, Najwa Shihab, ada Najwa Shihab di sini. Wah, ada Najwa Shihab cuy. Maaf Mbak Nana ya. Ya, kita lanjutin lagi. Jadi jawabannya adalah betul cuy. Ya betul, bahwa 2019 ini dia jauh lebih variatif. Dia bisa kawin kapan aja cuy. Ya, jadi kalau misalnya dia lihat dulu tuh 2018, 2017
Mungkin waktu dia lihat satu betina, dia bakal bilang, Alamak najisnya. terus ketemu betina lain, dia bakal bilang. Alamak najisnya. Tapi di saat tanggal 21, tiba-tiba dia bilang, Oh my god. Beautiful. Amazing. Ini yang papa cari selama ini. nah, jadi dia lebih sering kawin di tanggal 21, coy. Ya, lebih sering kawin di tanggal 21. Jadi ketika tanggal 21 dia bilang, amazing, beautiful, ini yang saya cari selama ini. Nah, itu tanggal 21 dia begitu ya kan. Nah, itu gitu. Tapi kalau di 2019 enggak, dia nggak pilih-pilih cuy. Ya, dia selalu bilang beautiful, amazing. Nah, setiap saat ya. Jadi setiap saat dia bisa kawin, lebih variatif cuy. Ya. Ya ta, kira-kira ada alasan tertentu nggak Sensei? Kenapa rame noti-noti di tanggal yang sama? Pertanyaan bagus ya. Ada alasan nggak sih kenapa dia noti-noti di tanggal 21? Biasanya ada alasan makanan. Biasanya ya, kayak alasan makanan, kapan musim buah, atau kapan musim berbunga. Kadang bisa begitu. Cuma di data ini nggak ditambahin. Gitu ya. Gitu. Kalau bilang hidup Jokowi tanggal berapa, Sensei? Itu harus setiap hari. Setiap pagi kita bangun tidur, kita harus bilang hidup Jokowi. Sebelum beraktivitas. Terus kita lanjut. Hell nah. Lanjut. Yang C. Jumlah anak haram ya, anak EPY ini adalah anak haram ya. Jadi ini. Jumlah anak haram ya kan meningkat drastis di tahun 2019. Apakah benar? Akibat peningkatan jumlah betina poliandri dan pejantan yang bertelur ulang. Nih, katanya ya di 2019 anak EPY, anak haram itu bertambah karena betinanya itu nambah gitu. Berdasarkan data ini, benar atau salah cuy? Katanya EPY itu meningkat drastis. Ya, EPY katanya meningkat drastis karena betina yang poliandri semakin banyak dan jantan yang bertelur ulang juga semakin banyak. Benar apa salah? Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah, ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Ada yang bilang hidup Jokowi, ada true, ada ye, ada yang benar, ada buka, ada benar, ada netral. Nggak boleh netral kamu ini. Terus jawabannya apa? Jawabannya adalah salah cuy. Halo. Jawabannya salah cuy. Hey, kalian nggak merhatiin. Yang bilang bener, kalian nggak merhatiin. Gimana sih? EPY ada bintangnya nggak? Cuy, EPY ada bintangnya kagak. Woi, Suci. Walawe kamu Suci? Ada nggak bintangnya? Tidak ada. Gimana sih? Allah. Gimana sih? Kan nggak ada tanda bintangnya. Kecewa berat. Alamak najisnya. Alamak najisnya. Kecewa berat. Enggak. Tidak meningkat drastis. Ya, salah ya. Jawabannya salah ya. Tidak meningkat drastis. Karena ini kan tidak ada bintangnya, cuy. Nggak bisa. Kalian bilang ini meningkat drastis. Gimana sih? Aduh. Langsung soal IJSO aja. Nanti dong sama Kak Matthew. Kenapa saya? Sensei itu medalis OSN SMA. Ya, bukan medalis IJSO. Nanti tanya-tanya Kak Matthew lah. Ya. Sekarang, aku nggak fokus Sensei. Masa iya Davino? Bohong kamu, Davino. Emang ya. Terus yang D, Davino. Kamu harus bener, Davino. Ayo. Yang D, Davino. Yang D. Cepat jawab yang D. Burung jantan lebih dirugikan dalam mekanisme tersebut. Cepat. Jawab Via. Jawab Via. Nisa sahabat TS. Jawab. Evi jawab. Ayo. Sachi. Halo Sachi, jawab Sachi. Benar apa salah Sachi? Mana nih? Sinta Christopher Kata. Ada Kata di belakang ya. Ayo dijawab Kata. Senyum kamu Kata. Ayo. Salah apa benar? Jantan lebih dirugikan. Ayo. Salah benar hidup Yanto, salah benar. Easy benar salah benar. Sumpah lah.
Stop, 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 stop. Diam. Diam. Namaku Isan. 10 tahun. Diam. Diam dulu berisik. Diam dulu. Kalian malah jawab benar. Kita spill jawabannya ya. Kita spill. Woi. Kuncinya benar. Dahlah. Dahlah, malas. Malas. Kenapa kalian jawabnya banyak yang salah? Malas Dahlah. Udah end meetingnya lah, end ya. Ketik 1 untuk end meeting, ketik 2 untuk jangan end. Ketik 1 untuk end meeting, ketik 2 untuk jangan. Gimana sih? Alah, kecewa. Gimana? Dahlah. Kalian ini ya, kenapa kalian bilang salah? Kan gini intinya nih. Tadi kita udah kasih contoh loh, Zulfakar loh. Zulfakar udah contoh nyata, ya. Tadi Zulfakar nikah sama cewek, ya kan? Apakah itu pasti anaknya? Kan enggak, karena kan ceweknya bisa gonta-ganti pasangan. Atau ceweknya bisa nyimpan sperma, ya kan? Gimana sih? Udahlah, malas lah, udah merajuk. Udah malas. Aku sudah malas. Udahlah, pengumuman aja, malas. Pengumuman ya. Pengumuman baru di sini ada 2 orang lagi yang mendapat wildcard cuy. Wah. Jadi tadi ya Zubian dan Haiban itu mendapat diskon 100% ya cashback. Jadi kalian sama aja pelatihan gratis, nanti bakal dikasih cashbacknya. Ada lagi juara 2-nya cuy yang mendapat diskon 50%. Siapa tuh kira-kira? Jadi nanti bakal di cashback 50% ya. Siapa tuh? Ngaku yang ikut pelatihan, siapa nih ngaku ya? Pasti aku. GR Anda. Yang jadi juara kedua di level menengah adalah dari C. Siapa tuh dari C? Siapa? C. Kalista. Selamat kepada Kalista mendapatkan cashback 50%. Dia udah 2 kali ya. Mantap. Mana kita kasih Yata dulu untuk Kalista ya. Nah, dan sedikit info untuk di sini Lord Kenneth coba angkat tangan Lord Kenneth. Kenneth coba angkat tangan Kenneth. Kenneth please raise your hand if you're here. Mana Kenneth nih? Ya, Kenneth tidak muncul ya. Sayangnya Kenneth juara 3 Kenneth. Jadi maaf ya Kenneth ya. Kamu juara 3, nanggung banget nih Kenneth nih. Aduh. Kenneth juara 3. Jadi dikit lagi Kenneth. Nanti kalau kamu lebih aktif. Nah, ini dia Kenneth nih. Kenneth Nikander ya. Jadi Kenneth, kamu juara 3, aduh nanggung banget. Kalau kamu misalnya juara 1-2 kamu dapat diskon. Tapi udahlah, kamu udah juara TO juga Kenneth. Kenneth kan pinter ya. Dia juara TO udah dapat diskon juga sih. Cuma ya nanti Kenneth kalau lebih aktif di kelas, dia ikut lagi kelas lanjutan ya Kenneth ya. Nanti kamu lebih aktif, kamu bisa 100% nanti, siapa tahu ya kan. Terus di level dasar ada juara kedua juga nih di level dasar. Siapa tuh kira-kira? Di level dasar ada juara 2 yang juga dapat 50%. Ada lagi di sini, juara 2 di level dasar. Kalian pasti tahu lah, yang post fan art, yang membuat fan art siapa tuh? Yang ngebuat fan art buat kita di akhir kelas dasar, siapa tuh? Iya, betul sekali. Angkat tangan yang merasa, bernama Rapli si kata manis cuy. Mana nih Rapli si kata manis? Rapli di sini nggak Rapli? Halo Rapli si kata manis. Nah, mana dia? Nah, mana Rapli? Ini Rapli. Mana nih si kata manis nih? Dia memberikan sensei fan art ya. Terima kasih juga ya kepada Rapli si kata manis. Nanti kamu mendapat cashback 50% ya cuy. Selamat kepada Rifki si kata manis. Kita kasih dulu muach ya. Nah, muach. Sama bonus round lah, bonus round ya. Oke. Sabar, terus aku dapat enggak, kamu tidak ikut pelatihan ya, ikut tidak aktif, tidak dapat juga ya. Oke. Ya, mungkin segitu dulu buat pelatihan malam ini. Nanti besok kalian tebak aja ya, yang duluan datang itu Kak Sheka atau Kak Matthew. Nanti kalian tebak aja ya kan. Iya, gagal cuy. Bentar. Ya, udah gimmick. Malah udah gimmick. Kalian gak asik
Padahal udah gimmick cuy. Bentar. Sabar, kita ulang gimmicknya ya. Tidur sensei, tidur. Ulang dulu Ya, gimmicknya. jadi Maaf, dikit. gagal gimmick. Ya, gagal gimmick. Kalian bocil SD SMP SMA yang mau ikut OSN atau KSN biologi IPA tapi bingung belajar dari mana? Belajar sendiri tapi nggak ngerti. Udah jago tapi masih butuh latihan soal. Pengen banget pelatihan gratis? Ikut pelatihan tapi bikin ngantuk. Bla bla bla. Gaskan join pelatihan Senkusei. Bedanya apa sama pelatihan lain Sensei? Hoho. Di sini kalian bisa diajarin sama Kak Shin, Kakak, Greg, dan kakak lainnya yang sangat berpengalaman di biologi dan IPA. Pelatihan di sini juga punya berbagai level dan anti ngantuk. Kalau ngantuk sama Sensei, 100% uang kembali. Tidur sensei, tidur. Supaya Iya, tidur. nggak sakit. Oke, kamu juga Filbert. Aduh, sosok perhatian Filbert. Pasti ada maunya kamu. Dan Ya sensei mau cashback sensei. nah, Di sini juga ada gratis tryout, gratis ebook terlengkap sedunia, diskonnya banyak banget, atau bahkan bisa gratis kalau kalian aktif di kelas atau juara TO. Tengoklah nih, sudah banyak yang dapat. Apalagi kan? Sensei juga sering sekali mengadakan kelas gratis dan membahas soal yang paling baru. Silahkan follow Instagram dan YouTube Sensei atau WA nomor di bawah. Kalian juga bisa klik link atau tombol di sekitar iklan ini untuk join dan mendapatkan keuntungan juga lainnya. ya, begitu aja ya. Ya, begitu aja. Jadi, di sini diskon 20%. Iklan, muhahaha. Ya, jadi di sini ada diskon 20% ya buat kalian yang mengikuti pelatihan nanti ya. Di 20 hari Senin kita mulai. Hari Senin kita mulai cuy. Ya, untuk SMP, SMA, silakan ya bersama dengan kakak-kakak Academy of Champion ya. Ada Kak Matthew mengajar kalian IPA SMP cuy. Gila. Diajarin sama medalis IJSO. Kurang gila apa? Ya kan? Kurang gila apa? Medalis internasional cuy, ya kan? Oh, gila sekali. Terus di sini juga ada KJK. Sebulan kalian bakal bertemu dengan mereka. Sebulan cuy. Oh, Nani Kore. Sebulan ya. Dan ini diskon ya. Ya tentulah ini bukan kelas gratis ya. Ini kelas berbayar karena mereka digaji coy. Mereka harus digaji ya. Kalian mereka tidak digaji. Hah? Ya intinya begitu ya. Jadi kalau kalian mau belajar bersama mereka, tidak ada di pelatihan lain ya, dimanapun di dunia ini ya. Mau sampai mulutmu jebol, aku tetap Kak Matthew. Ya, sampai mulutmu jebol, aku tetap Kak Sheikha ya. Jadi kalau kalian mau belajar sebulan bersama mereka dan bersama Sensei tentu saja, silakan mendaftar mumpung lagi diskon 20% ya. Davino tidur, aduh, cashback dong. Jadi di sini ada cashback asik anti ngantuk cuy. Jadi kalau kalian ngantuk ya, contoh Aput di sini dari tadi ketawa-tawa ya Aput ya. Kalau Aput ngantuk, Aput boleh minta cashback 100%, boleh Aput. Kalau ngantuk bersama Sensei ya. Emang sama Sensei pasti ngantuk, Kalian emang ngantuk selama pelatihan ini? Emang kalian ngantuk? Kalau kalian ngantuk, kalian yang aneh ya. Aku ngantuk. Bohong, Cik. Bohong. Aku tidur. Emang iya, Via? Emang ya? Bohong kamu, Via. Melotot dari tadi tuh, makanya. Di sini tuh dijamin asik, cuy. Jadi kalian bisa ikutan aja ya. Diskon lagi. Kapan lagi kan? Nggak ada mereka mengajar di pelatihan lain. Udah, sekian malam ini. Kita ketemu besok bersama Kak Matthew atau Kak Sheikha. Kalian tebak saja besok itu siapa ya? Ya, tebak saja. Besok siapa? Kita tutup dengan apa? Tutup dengan Hidup Jokowi! ketutup. Kalian bocil SD SMP SMA Maaf, yang Pak mau ikut Jokowi. OSN atau KSN Sabar. biologi IPA Tutup dengan Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! ya. Hidup. Bentar, kita foto dulu yuk. Foto dulu lah. Foto dulu. Kalian nggak mau foto? Lah cuy. Ayo. Open cam. Mana wajah ganteng, cantik, dan juga hitam kalian? Ayo. Bergaya dulu ya. Bergaya. Face reveal boleh. Face reveal kah? Mau face reveal? Gaskan kita face reveal ya. Ini adalah muka Sensei yang sebenarnya. Nah. Oke. Kita bakal screenshot cuy. Nggak bisa on cam. Yang nggak on cam besok nggak boleh ikut. Ya. Awas kalian. Oke, untuk slide pertama di sini ada Asep mana? Asep belum balik Asep. Ada Azra, ada Evelyn sudah cantik sekali, ada Aput yang tampan berani, ada Nabila, ada Abang Putat, ada Keisha, ada Rosi, ada Shiva. Screenshot 3, 2, 1.
Slide kedua, ada Aza, ada Kiara, ada Lesia, ada Emma, ada Joyce, ada Endri, XZZ, ada Naila, ada Freak. Freak, kamu kedekatan mukanya Freak. Tolong mundur sedikit ah. Terus ada Kanza dan Najwa Shihab sedang bersembunyi Mbak Najwa ya. Screenshot. 3, 2, 1. Dario ganteng, siap Dario ganteng. Slide 3, slide 3. Slide 3 ada siapa nih? Ada Kayla Deborah, ada Kenneth. Oh ini dia Kenneth juara 3 dan juara TO kelas Kenneth ya, tampan sekali. Ada Raisya, ada Yosef, ada Taviz, ada Evelyn, ada Michelia. Screenshot, ada Valorant cuy berdua ya. Screenshot 3, 2, 1. Lanjutkan di yang keempat, ada Firza, ada Istiqomah, ada Benazir, ada Bintang. Oh ini Benazir ya. Doxley, Benazir cuy. Ada Jasmine, ada Suci, ada Sofi, ada Via, ada Zafira, ada Aga Citia, agak gelap ya. Seperti masa depan negara ini. Lanjut 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dah, yang lain yang tidak on cam tidak foto ya. Malas foto kalian tidak on cam, nggak mood. Dah lah jawabannya banyak yang salah. Gimana sih? Nggak mau moto kalian yang tidak on cam. Malas. Oke udah. Serlo tak parani. Serlo tak parani. Dah, sekian dulu dari Zenze. Sampai ketemu di pelatihan sebulan nanti ya. Dadah, Otsu Zenku. Dadah, Otsu. Nah apa nih? Nak love. Nah ini love nih. Dadah Sidik ya. Dadah Almira. Dadah Mutia. Dadah Zubian. Nah, Doxley Zubian. Dadah Zubian. Dadah dulu Zubian. Dadah. Ada Zubian, ada M. Davin, ada Keisha, dadah. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Raur. Bye-bye. Bye-bye Dario ganteng. Siap, ganteng sekali ya. Putri. Boleh Putri Aisyah Nurul Ilman. Boleh, mau di notice ya. Aduh, kalian ini terlalu ngefans. Biasa lah ya. Dadah. Mau apa Putri? Mau raur. Kirim SS ya, boleh. Dadah. Davino beneran ketiduran cuy. Wow. Davino mendapat cashback 100%. Siap, Davino siap. Dadah. Davino ini kenapa sih? Ya ampun. Screenshot dulu mukanya. Kita highlight dulu lah. Mantap. Oke, dadah. Sampai jumpa. Jangan lupa post di SG kalian ya. Dadah. Hell.